ya kan, kuburnya luas gitu kan, udah kayak apa, lapangan bola mungkin gitu, pokoknya segala fasilitas ada gitu. Terkadang ada orang yang maksiat aja gitu kan, digebugin sama malaikat gitu kan. Iya, itu sebenarnya yang merasakan nikmat dan gebugan malaikat itu jasadnya atau ruhnya itu. Jadi ya terserah mau didengerin apa kagak, ya kagak jadi masalah buat gua. Yang penting gua pengen ngomong. Alhamdulillah, oke, kita akan bisa kembali lagi di sini. Tadi ada terjadi dengan sholat asar, kita sholat asar dulu. Sekarang kita balik lagi. Tadi sampai mana Pak Ustadz Boy pembahasan kita? Sampai mantan dan pacar dan teman dan multimedia. Waduh, itu udah lama mas. Udah lama? Udah lama. Iya. Masa nggak ganti pembahasan lagi? Nggak pembahasan lagi? Ini gini, saya pernah gini. Saya tanya, ini perdana masuk kamera? Wah, ini perdana mas, asli mas. Perdana? Iya, saya masih perawan masalah kamera. Gini Pak Ustadz Boy, saya mau nanya ya tentang sholat Pak Ustadz Boy. Tentang sholat ini apa aja kan ya, apa aja ya, kata ya holistik lah, kemana aja kita nanya. Gimana sih caranya sholat kita itu biar istilah kata nggak memunculkan hal-hal yang bersifatnya itu di luar dalam konteks sholat. Artinya begini, semisal ada orang sholat, Allahu Akbar takbir kan, baca Fatihah gitu kan, tiba-tiba tengah-tengah mikirin mau makan apa nih, ini besok harus bagaimana nih gitu kan, atau mikirin seseorang, nih gue harus bagaimana permasalahan gue nih gitu. Itu bagaimana, apakah sholat itu harus seperti itu dimaklumi saja, atau tata caranya biar gak memunculkan hal seperti itu bagaimana gitu? Atau lagi sholat mikirin pacar gitu semisal, iya pacar gue lagi ngapain nih gitu lagi sholat, itu gimana caranya agar kita fokus dengan Tuhan kita gitu? Ada kiat-kiatnya enggak? Ada. Biar khusyuk ya maksudnya ya. Gimana? Kalau secara syariat atau secara fikih, yang namanya husu itu kan aslinya husu itu kan pelajaran tasawuf, bukan pelajaran fikih. Oke. Dan kemudian husu itu dimasukkan ke dalam fikih. Memang ada alasannya. Gara-garanya yang namanya sholat itu kalau misalkan tidak membutuhkan khusyuk, itu berarti enggak istiqomah atau enggak tertuju, makanya dimasukkan ke dalam pelajaran fikih gitu. Terus kalau menurut fikih sendiri, kalau misalkan kita mengalami hal seperti itu ada caranya. Yang pertama, kita mengeraskan suara lafaz, itu termasuk. Terus yang kedua, kita memandang ke bawah, itu juga termasuk. Ke arah tempat sujud? Iya, itu kan untuk menghususkan atau memfokuskan diri kita. Terus yang terakhir itu apa ya? Jadi sebelum sholat itu biasanya ada doanya, atau ya pokoknya seperti itulah. Yang ketiga saya lupa. Nah, itu secara fikihnya. Kalau misalkan secara gampangnya, ini menurut saya pribadi, kalau misalkan kita pengen sholat kita khusyuk, itu kita harus belajar yang namanya bodo amat. Itu dia. Artinya bodo amat bagaimana? Jadi kalau misalkan kita sedang melakukan sesuatu hal, maka hal yang lain udah gak usah dilakukan atau gak usah dipikirkan. Jadi yang ini aja dulu kita pikirkan, kita lakukan, kita nikmati gitu. Itu kan bodo amat mas. Iya itu. Bodo amatan. Itu kiat-kiatnya seperti itu. Iya. Jadi harus fokus dengan apa yang kita lakukan. Ya sholat aja udah gitu. Ya cukup sholat aja gitu. Kalau misalkan kita punya pacar satu, ya udah itu aja, gak usah lihat-lihat lirik-lirik yang lain gitu. Jadi bodo amat, meskipun yang lain bahenol, yang lain seksi, yang lain cakep, udah gitu aja. Ini aja dulu. Ya. Ini habis baru nyari lagi gitu. Oke. Iya. Dianalogikan atau dikiaskan sepertinya orang pacaran, kalau udah punya pacar fokus itu aja gitu ya.
berarti sama hal dengan sholat gitu. Jadi Harus kalau fokus. kalau misalkan kita malah ngelirik yang lain, yang ini nggak habis, yang ini nggak habis juga, yang ini nggak habis, yang ini nggak nyampe gitu. nggak nyampe, Akhirnya terbengkalai. terbengkalai gitu. Ya, gini. Ini lagi Pak Ustadz, gini. Tentang sholat lagi ya, tentang sholat lagi nih, tentang sholat lagi gini. Semisal, ya kan, kita sholat duha lah semisal, ya duha, misal duha. Nah duha itu kan kalau kata orang-orang, kata siapa gitu, itu duha bisa memperlancar rizki gitu kan. Ya, tahu mungkin ya? Iya, tahu. Memperlancar rizki gitu. Terus disambungkan dengan membaca surat waqiah segala macam lah gitu kan. Iya. Nah, sebenarnya yang kita ketahui bahwasannya yang udah diatur sama Tuhan itu kan masalah rizki, jodoh dan kematian, ya kan? Orang dikasih rizkinya semisal saya dikasih 10, Pak Ustadz Boy dikasih 11 misal begitu. Apakah itu bisa mempengaruhi takdir kita gitu? Sholat duha itu. Misal saya 10 nih rezeki saya. Saya sholat duha, tiba-tiba berubah ditulis di atas takdirnya di 11 gitu semisal atau 12 begitu. Kira-kira bagaimana itu jawabannya kira-kira? Apakah seperti itu sistemnya atau bagaimana tentang sholat duha, tentang sholat dia bisa menghasilkan rezeki gitu? Iya. Iya. Yang namanya takdir sama nasib itu kan beda ya Mas ya. Kalau takdir itu memang mungkin tidak bisa dirubah, tapi kalau nasib dengan usaha itu bisa. Itu pada dasarnya seperti itu. Kalau misalkan kita contoh, kita lagi rezeki lagi seret, terus kata kiai ya udah kamu amalin aja sholat duha sama waqiah. Itu usulan dari yai. Dan kemudian kita melakukannya, dan melakukan hal itu kita percaya bahwa itu adalah jimat. Nah itu menurut saya itu ya kita sedikit musyrik. Iya. Soalnya yang harus kita percayakan kan adalah yang maha pemberi rezeki, kemudian kita diperintah oleh guru, ya kita tabarukan istilahnya, bukan kita langsung mentok kepada duha waqiah. Ini adalah pelantara atau jimat saya mendapatkan rezeki itu. Jadi kalau saya ingat sama omongannya Gus Baha, kalau misalkan waqiah yasin itu dijadikan jimat, ya salah besar lah. Soalnya yang namanya ulama dulu itu membaca surat pilihan itu karena di dalam ayat itu mempunyai arti, dan di dalam ayat itu mempunyai hal yang istimewa, makanya sering dibaca. Itu. Jadi bukan jimat. Jadi istilahnya itu ada sedikit kemusyrikan gitu kalau menurut Ustadz Boy sendiri gitu. Terus bagaimana dengan semisal sama nggak kayak gini, semisal kasusnya ada semisal baca zikir, semisal baca apa nih, semisal baca Asmaul Husna tertentu gitu kan 4.000 kali semisal atau 3.000 kali semisal gitu, biar hajatnya tercapai, itu bagaimana menurut Ustadz Boy sendiri begitu? Jadi apa ya? Ya terkadang ada yang baca ini salawat naria atau salat apa gitu sampai 1.000 kali, 4.000 kali, itu bagaimana itu? Jadi kalau menurut saya pribadi atau ya kata-kata dari ulama atau guru-guru saya atau kata-kata yang pernah saya baca dari kitab-kitab atau buku itu saya rangkum. Jadi intinya gitu. Kalau misalkan kita ingin mengamalkan sesuatu, jadi yang pada intinya itu kita harus tahu siapa yang kita tuju, terus apa yang dia suka, dan itu atau alatnya itu tidak terlalu kita pikirkan. Itu makanya kalau misalkan kebanyakan orang itu yang dipikirkan yaitu alatnya, bukan si pelaku yang menggerakkan alat. Contohnya gini, kita lagi HP lagi rusak, terus kemudian kita memanggil
servis HP dan kemudian datang. Nah, yang datang itu kan pasti orang dan alat, itu pasti. Nah, kemudian yang kita lihat atau yang kita teliti itu malah alatnya, tidak orangnya. Nah, jadi kita percaya pada alat bukan pada orang. Nah, itu yang salah. Yang salah. Jadi kalau misalkan kita melihat itu harus pada orangnya dulu, kemudian pada alatnya. Artinya orang dulu bagaimana? Artinya orangnya dulu. Orang itu diserupakan atau kita ibaratkan yang menciptakan atau yang memberi rezeki, berarti kan Tuhan. Kalau alat atau zikir, alat itu ya zikir itu ya alat. Gitu maksudnya. Saya peribahasakan seperti itu ya biar agak logis lah. Oh gitu. Gitu. Kita kata kita harus menuju ke Tuhan dulu, gitu, baru alatnya gitu. Alat hanya sebagai mobilisasi pengantar aja gitu. Jadi kalau misalkan alat gak ada yang menggerakkan ya tidak berfungsi, gak ada manfaatnya sama sekali. Oke. Iya, gitu. Oke, terkait Rizky. Oke, sekarang jodoh Pak Ustadz. Saya mau nanya jodoh. Ya elah. Ya, jodoh ini. Ini episode kasar saya dapat banyak pertanyaan. Wah, ngelamun. Dari mana? Ngelamun. Episode kasar dapat banyak pertanyaan. Terkait jodoh Pak Ustadz. Kan jodoh memang sudah diatur oleh Tuhan kan? Jodohnya semisal jodohnya saya si A gitu kan, jodohnya Pak Ustadz Boy si B semisal gitu. Bagaimana dengan perceraian? Apakah jodohnya itu sudah habis masanya atau bagaimana itu? Iya. Apakah harus diganti lagi jodohnya itu? Iya, gimana itu? Gini, yang namanya tujuan itu kan kita harus mampir dulu, mungkin seperti itu. Ada juga yang langsung nyampe. Oh gitu. Ya, contohnya saya berangkat dari Kuningan mau ke Cakung. Nah, di perjalanan saya kok malah mampir dulu ke Depok atau ke Bogor. Tapi tujuannya ya Cakung. Ya nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa berarti. Iya, kalau misalkan saya berangkat langsung ke Cakung, ya nggak apa-apa. Berarti tertunda dulu di Bogor. Artinya itu melegalkan perceraian atau bagaimana kalau begitu? Bukan melegalkan, kita itu ya berusaha ada, tapi kalau misalkan memang sudah mentok di tengah jalan, ya udah. Kata mobilnya udah rusak mobilnya nih gitu ya. Kita harus ganti mobil yang baru gitu. Iya, untuk sampai ke Cakung. Gitu. Asal tujuannya kan ke Cakung. Jadi kalau misalkan di Bogor kita mobil rusak, terus ya kalau misalkan ada duit ya kita beli mobil lagi. Kalau misalkan nggak ada duit ya berarti kita naik Gojek. Penting kan asal tujuannya ya Cakung. Kalau misalkan nggak ke Cakung, ya mau kemana lagi, mau pulang lagi. Oh ya, oke. Ya itu. Ya, tujuannya ya. Tujuannya, oke. Dan tujuan daripada jodoh itu kan kita nggak tahu. Ya udah. Itu masalah Tuhan, bukan masalah kita. Kita hanya melakukan dan menikmati. Sudah itu aja. Iya, betul. Oke. Sip. Terkait jodoh lagi sekarang, Bos. Jodoh lagi nih ya. Gini. Waduh, haus jodoh. Terkadang kan jodoh gini ya. Kita mencari atau mengikhtiarkan jodoh bukan semata-mata ujuk-ujuk datang dari langit terjun ke bawah jepret nih jodoh gitu kan, enggak kan? Enggak. Terkadang ada kita usaha pendekatan, semisal ada kata pepatah mengatakan aslul mahabbah al hadiyah dan gitu kan. Asal pokok daripada timbul suatu rasa cinta itu karena kita sering memberikan hadiah kepada orang kita cintai kan gitu. Ya kan? Akhirnya dia mencintai kita gitu. Bagaimana kalau semisal kita mengikhtiarkan jodoh kita hanya dengan doa, semisal begini, saya mencintai seseorang ini, si A semisal, si B, si D atau si E semisal, saya hanya bersujud dan berdoa gitu. Semisal contohnya begini, ya Tuhan tolonglah jodohkan saya dengan dia gitu, saya cinta banget sama dia ini, tapi saya nggak bisa ngapa-ngapain, ikhtiar saya cuma doa doang nih. Kira-kira apakah kira-kira itu bisa terjadi gak jodoh seperti itu? Bisa gak disatukan oleh Tuhan seperti itu dengan doa seperti itu saja gitu, tanpa ada ikhtiar fisik? Kalau menurut saya bisa. Bisa. Alasannya gini. Yang pertama kita ikhtiar dulu lah. Ikhtiar itu kan berasal dari emang sunnah Nabi. Kan ada hadis yang mengatakan bahwa ketika kamu mencintai sesuatu atau seseorang, ya katakanlah, gitu kan. Katakanlah, wah ya apa ya, udah katakanlah. Berarti kalau misalkan saya suka dengan Mas Saukani, ya saya harus bilang
Mas Saukani, I love you gitu. Saya bukan homo. Iya, jadi ada penyampaian bahwasanya saya itu suka sama Mas Saukani. Berarti urusan Mas Saukani suka apa enggaknya itu terserah Mas Saukani. Yang penting saya sudah mengutarakan. Itu ikhtiar. Iya. Terus kalau misalkan kita hanya berdoa, ini ingat-ingat orang yang kita suka itu kan apa? Dia masih ciptaan Tuhan. Dan yang nama ciptaan atau sang penyipta itu lebih tahu daripada ciptaannya. Berarti kalau misalkan si pencipta merubah si ciptaannya, itu haknya pencipta. Kalau misalkan ya kita ngadu sama pencipta si ciptaan, ya apa mungkin saja, atau ya kita apa ya kalau misalkan doa itu kan harus yakin, nggak boleh tidak, nggak boleh insya Allah, nggak boleh gitu kan. Jadi kan kalau misalkan insya Allah berarti kita meremehkan Tuhan, berarti kan gitu. Jadi kita yakin sama Tuhan, Tuhan saya suka sama dia, tolong bukakan hati dia. Berarti kan kita sudah percaya sama Tuhan bahwasanya Tuhan itu adalah sang pencipta dan sang maha kuasa, berarti bisa melakukan apa saja pada ciptaannya. Gitu. Berarti bisa saja bisa terjadi bisa. Gitu. Ya, dengan doa saja bisa terjadi dia mencintai kita gitu. Bisa. Oke. Siap. Gitu pemirsa, jawabannya. Oke. Sekarang kita masuk lagi ke takdir tentang kematian. Sekarang ini tentang kematian ya, kematian. Oke. Misalnya saya pahami dalam ya filsafat lah, bahwa kematian itu suatu keharusan atau kewajiban dalam istilah hukum-hukum fikih, kewajiban lah, wajib kita harus mati gitu istilah kata. Nggak wajib, wajib mati pokoknya, harus mati kita itu kan. Oke, gini Pak Ustadz, Ustadz Boy saya nanya begini, misal orang mati kan di tangan Tuhan kan istilah kata, takdir Tuhan, Tuhan menentukan gini lewat perantara semisal malaikat pencabut nyawa, malaikat maut ya. Semisal saya lagi asik-asik ngopi gitu sama sampean lah semisal, tiba-tiba ada yang nyantet saya nih semisal, kelepek-kelepek saya, menurut saya keluar darah, terus saya mengeluarkan jarum-jarum banyak gitu kan, mati disantet gitu. Apakah itu masih takdir Tuhan gitu? Sedangkan yang nyantet itu kan dukun gitu maksudnya. Terus arwahnya kemana dia itu? Iya, itu gimana kira-kira Pak Ustadz itu? Pak Ustadz Boy. Ini pertanyaannya yang pertama, kematian itu di tangan Tuhan apa di tangan orang? Terus yang kedua kan ada pertanyaan yang lain bahwasanya arwahnya itu kemana? Ini pertanyaannya yang mana? Maksudnya dua-duanya? Iya, dua-duanya kemana gitu? Arwahnya itu kemana gitu? Iya. Rohnya itu bagaimana nanti takdirnya gitu? Ya? Kalau yang pertama masalah kematian, kita biasanya mengatakan bahwa kematian itu di tangan Tuhan. Itu kan berarti bahasanya bahasa majas. Kalau bahasa sastranya apa Mas? Iya, majas ya, personifikasi lah mungkin ya kan. Jadi berarti kan kita mengetahui Allah itu tidak punya tangan, tidak seperti makhluknya. Ya. Berarti yang dimaksud tangannya itu adalah kuasanya. Oke. Terus lagi kalau masalah malaikat Ijroil, kenapa kok Allah itu malah mengutus malaikat Ijroil? Kenapa enggak sekalian aja Allah yang melakukan, bukankah Allah itu maha kuasa? Nah, itu kan kadang-kadang orang-orang itu ada yang mengatakan seperti itu. Jadi gini, kalau misalkan nih Allah yang melakukannya emang bisa, tapi kan apa ya, secara logisnya gini, kalau misalkan kita sudah mempunyai sesuatu ya kita pakai ya itu, kenapa kita tidak dipakai? Contohnya gini, kita punya motor, kita punya mobil. Nah, kalau misalkan orang-orang
kita punya motor, kita punya mobil, dan jarak tempuhnya itu dekat, hanya 100 meter. Kalau misalkan pakai mobil agak ribet juga, kita masuk gang. Kalau misalkan ada motor, kenapa gak dipakai motor aja? Lebih simpel, Ya. itu kan. Tuh. Terus masalah kematian, kenapa kok ada yang nyantet bisa mati? Katanya takdir itu di tangan Tuhan. Gini, kalau misalkan Allah itu sudah menghendaki kematian, ya sudah, meskipun dia disantet kecelakaan, ya mati. Itu sudah menjadi kehendak Allah. Kadang-kadang kan orang yang diam juga mati. Terus kalau misalkan Allah tidak menghendaki, meskipun dia disantet berapa kali sampai jurus rengka gunung, sampai jurus apa, kalau Allah tidak menghendaki, ya udah, berarti rengka gunungnya nyasar pada orang lain. Kan bisa aja gitu. Bisa nyasar tuh santet? Iyalah. Oh gitu? Iya, bisa nyasar. Oh, bisa nyasar. Contoh aja gini, kita mau ketemu sama pacar di rumah, ternyata di jalan ada mantan. Nah, Ya udah, kita mepet dulu di mantan. jahat banget dong. Iya kan, mungkin aja dia masih suka atau masih seneng atau malah makin bohai gitulah, kan bisa aja. Tuh, itu dari kematian. Kalau sudah menjadi kehendak ya sudah, meskipun caranya nggak lazim atau yang aneh, kalau menjadi kehendak ya sudah. Kalau misalkan tidak, ya emang belum waktunya gitu. Belum waktunya mati. Terus masalah arwahnya kemana, itu ya jujur saja saya belum mengalami hal seperti itu. Jadi ini hanya sekedar ilmu pengetahuan, bukan ilmu langsung praktek atau ilmu pengetahuan secara langsung. Jadi kan di kitab ada, di Quran juga ada, di keterangan masalah kematian juga banyak, bahwasanya yang namanya arwah itu kan masalah gaib, dan masalah gaib itu kan kita tidak tahu kecuali ya memang yang menciptakan hal gaib itu. Tapi ada keterangan bahwasanya arwah itu sementara waktu sebelum kiamat itu masih di alam kubur, dan di alam kubur itu kan ya emang kita tidak tahu, wallahu a'lam. Jadi alam kubur ya apa ya, ada yang enak dan ada yang enggak, itu semua yang memfasilitasi ya Allah sendiri. Jadi kita tidak tahu masalah itu. Oke. Tentang alam kubur, ini ngomong alam kubur ini. Ustadz Boy, alam kubur kan tadi dibilang ada kenikmatan dan juga ada tidak nikmat gitu kan. Ada cerita bahwasanya mungkin di kitab-kitab di alam kubur nanti semisal orang itu soleh ya dikasih kenikmatan enak di dalam kubur kan, ya kan. Kuburnya luas gitu kan, udah kayak apa, lapangan bola mungkin gitu, pokoknya segala fasilitas ada gitu. Terkadang ada orang yang maksiat aja gitu kan, digebugin sama malaikat gitu kan. Iya, itu sebenarnya yang merasakan nikmat dan gebugan malaikat itu jasadnya atau ruhnya itu? Nah ini nih masalah gaib. Kalau nanya masalah gaib saya bingung, soalnya saya belum ngalamin nih. Kayak dari literasi atau ada baca-bacaan gitu mungkin. Aduh. Dari pengetahuan dari beberapa guru mungkin gitu, ada mungkin. Ya kita petik aja yang apa ya, yang nyata aja dulu dah. Kalau yang belum nyata nanti agak akhir aja. Jadi gini, waktu lalu pernah kan ada berita bahwasanya kuburannya Gus Dur itu kan longsor. Ya. Dan ternyata pada kenyataannya jasad daripada Gus Dur itu ya biasa-biasa aja. Ya seutuh lah seperti awal dimakamkan. Tuh. Terus ada lagi yang di dalam apa ya, kata orang kampung saya, dia itu memang penjaga kubur. Kalau misalkan malam itu sering ada teriakan-teriakan, dan itu gak tahu dari mana kuburannya, dari mana, tapi ada.
dia mendengar teriak-teriakan gitu. Tukang bubur. Iya. Teriakannya kayak orang yang lagi disiksa. Dan itu saya mempercayainya, soalnya apa ya? Ya masalah gaib, kalau misalkan emang itu ada, ya sudah kita percaya. Kalau misalkan tidak percaya, kenapa tidak percaya? Toh dalam rukun iman itu ada yang mengatakan bahwa kamu harus percaya yang namanya qada dan qadar, kepastian dan itu dia. Jadi termasuk hal-hal gaib itu harus kita percaya bahwa di lingkungan kita selain kita ada juga makhluk-makhluk yang lain atau sesuatu yang lain yang tidak bisa kita lihat karena keterbatasan kita sebagai makhluk. Gitu. Jadi hal gaib cukup kita percaya aja gitu. Iya. Karena Tuhan yang menciptakan hal gaib, mungkin kita hanya diberikan sedikit saja tentang pengetahuan gaib gitu. Iya. Gitu. Oke. Rizki dah, apalagi jodoh dah, kematian udah. Kopi belum nih Mas, habis. Kopi oke gini sekarang. Gini. Tentang kopi oke kopi. Nah, mungkin kita punya beberapa waktu lagi sedikit lagi tentang kopi. Okay. Sebenarnya kopi itu kan memiliki filosofi tersendiri bagi orang-orang yang menyukainya, Pak Ustadz Boy. Menurut Pak Ustadz Boy itu kopi apa? Filosofi tentang kopi menurut Ustadz Boy sendiri, kopi. Mas, kalau kita hipnotis yang kena apanya? Pikirannya? Bukan. Hipnotis. Ilusinya. Sugestinya. Nah, oke. Sugesti. Duh, tadi saya mikirin itu bahasa itu sugesti. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini, seperti yang tadi saya katakan bahwa kopi itu memang benda yang menurut kita ya biasa saja, tidak ada manfaatnya, tidak ada spesialnya, tidak ada ya yang bagus. Tapi kalau menurut orang-orang penikmat kopi itu beda. Jadi di dalam kopi itu sendiri manfaat selain kita bisa melek, itu ada yang mengatakan bahwa untuk menetralisir paru-paru, untuk mengimbangkan dari asam lambung. Itu kan dengan kopi itu. Kalau misalkan itu adalah ilmu daripada medis. Tapi kalau misalkan saya pribadi, filosofi kopi, yang namanya kopi itu bisa meredamkan amarah selain meredamkan ngantuk. Jadi yang bermanfaat itu tidak hanya putih, hitam juga bisa. Hitam juga bisa. Yang bergizi itu tidak hanya susu, kopi juga bisa. Nah, terus lagi yang namanya kopi itu kalau ulama sendiri katanya kalau misalkan tidak ngopi maka tidak belajar, kalau tidak belajar maka tidak tahu, dan kalau tidak tahu itu sama halnya dengan tidak hidup. Itu. Jadi intinya kopi adalah pengetahuan. Itu dia. Kopi itu pengetahuan. Terus ada lagi kata ini Syekh Ihsan Jampes. Bahwasanya kopi itu adalah warisan ulama. Jadi kalau misalkan kita ngopi itu kita tabarukan sama ulama. Jadi kalau misalkan Kanjeng Nabi punya sunnah, ulama juga punya apa Mas namanya Mas? Apa namanya? Iya, apa namanya Mas? Apa namanya? Apa Mas? Apa? Katanya apa? Apa itu?
biodata, bukan biodata, apa jejak hidup Jejak atau hidup. peninggalan atau apalah. Gitu. Jadi ya kopi itu emang apa ya, selain kita menikmati, emang banyak manfaatnya. Gitu. Dah. Ya. Berarti kopi bisa menetralisir asam lambung dari segi medis, kopi juga bisa meredamkan amarah, dan sekaligus juga kalau kata Ihsan Jampes, kopi itu sebagai istilah kata kalau kita ngopi sama saja menelusuri tapak tilas ulama gitu. Iya Iya, Mas. gitu. Siap. Benar kan gitu? Ya, istilah kata ini tabarukan dengan ulama. Iya. Bagaimana dengan rokok? Ya elah. Ya. Sisi positif dan negatif rokok gimana? Yang namanya rokok sama kopi itu ya gak bisa dipisahkan. Kalau misalkan emang dipisahkan, berarti dia itu cintanya bertepuk sebelah tangan. Bertepuk sebelah tangan, berat. Iya. Berarti harus seimbang. Iya. Ya. Soalnya ketika kita berada di jeda, kita harus merokok. Dan ketika berada di permainan antara rokok dan kopi itu harus berjalan. Iya. Sisi positif dan negatifnya gimana? Tentang rokok. Jadi apa ya? Untuk mereka kalangan orang-orang yang tidak merokok atau apa ya, benci atau alergi yang namanya rokok, berikanlah kami pendapat bahwasanya rokok itu tidak seperti yang Anda bayangkan. Memang yang namanya rokok itu adalah sebuah alat yang bisa menimbulkan penyakit di dalam paru-paru. Memang kita tidak memungkiri hal seperti itu. Cuman dalam rokok itu sendiri, bagi kami rokok itu adalah sesuatu yang membantu kami dalam berpikir. Jadi ketika kita menghisapkan rokok, itu sama halnya kita menghisapkan seluruh permasalahan. Kemudian ketika kita mengeluarkan asap rokok, maupun itu dari mulut atau dari hidung, kita mengeluarkan permasalahan dengan satu solusi. Itu kalau menurut saya. Jadi makin banyak kita menghisap, makin banyak juga kita mengeluarkan solusi. Oh gitu. Berarti ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina hadza benar gitu. Tidak ada sesuatu diciptakan buruk itu, segalanya buruk gitu. Pasti ada baiknya gitu ya, sisi baiknya ya. Tapi gimana rokok lagi nih? Terkadang ada orang yang istilah kata dari grup sebelah lah, bilang mengatakan rokok itu haram, rokok haram gitu. Iya, itu bagaimana menurut pandangan Pak Ustaz sendiri? Apakah hukum rokok itu ada penafsiran, ada perincian sendiri atau bagaimana? Rokok itu. Rokok itu memang di dalam kitab yang pertama saya kali nemu rokok pas saya kelas berapa ya, kelas 2 atau kelas 3 sanawi itu di pondok saya. Itu saya agak kaget juga. Rokok itu dimakruhkan memang ketika dia itu membahayakan. Terus rokok juga ada yang menghukumi mubah karena memang sifatnya tidak terlalu penting. Maksudnya seperti halnya makan, dia bisa menjadi sunnah atau ada pahalanya, bisa juga menimbulkan makruh karena emang ada madorotnya. Nah itu kalian silakan memilih yang mana saja yang menurut kalian itu ya baik untuk kalian. Kalau misalkan kalian menghukumi itu makruh, ya silakan. Kalau kalian menghukumi itu baik, ya silakan. Itu terserah kalian dan saya tidak akan menyalahkan kalian. Bahwasanya kan Indonesia itu adalah negara yang demokratis, pendapat yang bebas. Terus kalau misalkan ada yang mengatakan bahwa rokok itu haram, yang saya tanyakan, kenapa kalian bisa mengharamkan rokok? Biasanya dari mana? Dan kemudian emang dalilnya apa gitu? Yang saya tahu, yang namanya rokok itu bahasa Arabnya tidak ada.
Ada juga duhon. Duhon itu kan asap. Asap. Asap itu bukan rokok. Terus emang ada apa ya, golongan yang sangat mengharapkan atau tidak boleh atau risih dengan adanya rokok. Ya saya anjurkan, bukan saya memberitahu, tidak. Ya kalau misalkan Anda membenci rokok itu hak Anda, tapi kalau misalkan Anda itu mempunyai rasa kemanusiaan atau apa ya demokratis, tolonglah hargain yang namanya rokok. Karena kami juga tidak senang kalau misalkan, saya mau jujur-jujuran, kami juga tidak senang kalau misalkan di Indonesia diharuskan ada yang namanya harus berjubah gitu. Harus apa? Harus berjubah. Berjubah. Oke. Harus berjubah. Karena jubah itu memang bukan budaya kita. Itu budayanya orang Timur Tengah. Dan kemudian yang namanya keimanan itu tidak harus dengan penampilan. Bahwasanya Kanjeng Nabi pun mengatakan yang namanya takwa itu di dalam hati, bukan di penampilan. Dan kemudian kalau misalkan kita gambarkan kepada ulama-ulama kita yang berjubah atau yang Wali Songo juga yang berjubah, ya nggak apa-apa. Mungkin beliau itu senang dan mengikuti terhadap gurunya, tapi beliau tidak mewajibkan untuk harus berjubah. Jadi rokok juga seperti itu. Kalau misalkan kalian tidak suka dengan rokok, kami yang perokok, ya udah gak usah menjelek-jelekan. Gitu. Jadi diam saja. Kalau misalkan ingin memberitahu, ya silakan memberitahu kepada orangnya, jangan mengkuar-kuar lah. Jangan menghujat. Iya. Masa kayak kalau kata Gus Dur, kok makin sekarang makin kayak anak-anak gitu. Iya. Istilah kata rokok dan jubah itu bukan sebagai barometer untuk mengukur ketakwaan dan keimanan seseorang gitu. Jadi biarkanlah yang ngerokok gitu ya, yang nggak ngerokok yang gak usah menghujat gitu ya, istilah kata. Bener Pak Ustadz? Siap. Bener, oke. Bener banget. Oke pemirsa, sudah banyak ilmu yang kita dapatkan dari Pak Ustadz Boy di sini. Kira-kira gimana Pak Ustadz? Closing statementnya, penutupnya bagaimana kira-kira? Ada pesan yang disampaikan untuk saya sendiri pribadi dan para pemirsa yang menonton obrolan kita pada sore ini. Jadi pesan saya, orang itu dikasih anugerah akal itu kan harus orang itu dikasih anugerah akal itu kan fungsinya untuk berpikir. Jadi gunakanlah akal kalian untuk memikir. Jadi jangan kalian punya akal, kalian mendapatkan sesuatu tapi langsung dimentahkan tanpa harus difilter dulu oleh akal kalian gitu. Jadi saya itu terkesan dengan Gus Dur atau orang-orang yang lain yang mana beliau itu selengean. Jadi saya sukanya itu gini, sesuatu yang mudah itu dibuat susah dan sesuatu yang susah itu dibuat mudah. Jadi udah gitu aja Mas. Oke, siap. Sebelum saya tutup, mungkin saya juga bisa memberikan suatu closing statement tentang rokok. Ini rada-rada sedikit bucin ya, bucin Pak Ustadz ya. Jadi ya seenggaknya kayak puisi lah mungkin ya. Bedanya persamaan engkau dengan rokok itu adalah sama-sama candu bagiku. Candu Pak Ustadz. Engkau dan rokok sama-sama candu bagiku. Tapi perbedaannya adalah ketika rokok ingin menghancurkan tubuhku, mungkin aku akan berhenti merokok. Tapi ketika
Aku mencintaimu meskipun tubuhku hancur lebur, aku akan tetap setia mencintai dirimu. Nah, mungkin gitu aja Pak Ustadz ya. Mungkin kita bisa sambung lagi di podcast dan obrolan yang lain. Pada waktu yang lain kita bertanya-tanya lagi tentang apa namanya ya, masalah umum lah, istilah kata mau agama umum. Oke, mungkin bisa nanti bisa kita kasih hashtag Anda bertanya, Pak Ustadz Boy menjawab gitu mungkin. Iya gitu. Oke. Ya mungkin cukup sampai sini Pak Ustadz ya. Ya, siap, mungkin nanti kita bisa sambung lagi. Oke. Ya Allah. Oke, terima kasih para pemirsa, para penonton. Sebelum saya tutup, jika ada manfaatnya silakan diambil. Kalau ada kurangnya, ada kesalahan dari ucapan kami, saya mewakili juga dari Pak Ustadz Boy, ada kekeliruan dalam berucap, ada yang tersinggung, mohon dimaafkan, dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Oke, cukup di sini. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.